padang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Shalom, kekasih Kristus, kita berjumpa kembali dalam suasana surga, dan kesempatan saat ini kita akan bersama-sama mendengar suara Tuhan melalui hamba-Nya. Sebelum kita mendengar kebenaran akan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala terlebih dahulu biar Roh Kudus bekerja kepada kita semua. Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan, kesempatan saat ini kami tertunduk untuk membuka hati kami, untuk kami dipenuhkan akan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus, urapi kami semua yang mendengar ibadah live streaming ini Tuhan, agar kami boleh diberkati dan kami boleh menjadi berkat. Roh Kudus bekerja dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami siap diberkati. Amin. Amin. Kesempatan yang baik yang Allah berikan untuk kita untuk duduk di dalam kaki Tuhan. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, dengan ayat ini saya menggarisbawahi dengan satu tema yang saya akan bawakan, yaitu mengenal Allah yang benar. Dengan tema ini, saudara, kita dibawa kepada alam pemikiran manusia. Kalau kita mengerti ada yang benar, tentu konotasi kita akan berpikir berarti ada yang tidak benar. Dalam hal ini, saya tidak berbicara dua sisi itu. Saya akan menjelaskan bagaimana mengenal Allah yang benar. Saudara yang Tuhan kasih, mengenal Allah yang benar itu kita langsung secara pribadi mengetahui, tahu siapa gerangan itu. Mengetahui, kalau kita ingin mengenal, kalau kita nggak mengetahui secara benar, bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa melihat karakter sesuatu orang, atau yang kita bicarakan pada kesempatan ini Allah yang benar. Yaitu kita mengetahui Allah yang benar, mengenal, mengerti. Bukan hanya mengerti saja, tetapi kalau kita ingin mengenal Allah yang benar, yaitu kita benar-benar paham bagaimana Allah yang benar itu, saudara. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita ingin mendalami kehidupan di dalam kita pengiringan kepada Tuhan, mengenal Allah yang benar itu sesuatu yang boleh dikatakan, kalau kita ingin mengenal Allah yang benar, sesuatu yang sangat misteri. Ya, misteri. Suatu rahasia yang benar-benar kita harus ungkap. Supaya apa? Supaya misteri itu tidak lagi menjadi misteri, tetapi menjadi suatu fakta, kenyataan yang real, yang bisa diterima dengan hati nurani kita sebagai manusia. Saudara yang Tuhan kasihi,
secara logika, nggak mungkin kita sebagai manusia untuk mengenal Allah yang benar itu dengan logika, pikiran, kemampuan kita secara pribadi. Kita agak terlalu sulit, saudara. Ya, kenapa saya katakan Allah kita dahsyat, luar biasa. Bagaimana akal manusia memahami, mengerti, mengetahui karakter Allah yang begitu dahsyatnya, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa memahami itu semua, saudara? Sesuatu hal yang dahsyat, yang sangat misteri, kita paham benar. Oh, Allah ini, seperti itu. Saudara, gak mungkin. Akal kita terbatas. Kita sebagai manusia ini terbatas, saudara. Kita nggak bisa memasuki alam Allah yang luar biasa dahsyatnya. Tetapi, apakah mungkin kita bisa mengenal Allah yang luar biasa itu? Mengenal Allah yang benar? Saya katakan, tidak mungkin secara akal logika. Tetapi Allah bisa dikenal secara pribadi oleh manusia. Bagaimana caranya? Yaitu Allah sendiri yang turun ke dalam dunia. Ya. Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia untuk proyek keselamatan dunia. Nah, hal seperti ini kita harus paham, saudara. Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Saudara yang Tuhan kasihi, secara logika manusia tidak bisa mengenal pribadi langsung kepada Tuhannya. Tetapi Allah bisa dikenal dengan cara, yaitu Allah menyatakan dirinya sendiri dan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Makanya manusia boleh mengenal Allah yang benar. Seperti ambil contoh, saudara. Seperti anak bayi tidak mungkin mengenal siapa orang tuanya. Kalau tidak setiap hari orang tua maksudnya ayah atau ibunya memperkenalkan diri papa, mama, dan akhirnya anak itu mengenal secara pribadi orang tua. Nah, demikian juga Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, berkenan menghampiri manusia untuk memperkenalkan dirinya bahwa akulah Allah yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, ada beberapa mutiara yang bisa kita dengar pada kesempatan ini. Bagaimana mengenal Allah yang benar? Mutiara yang pertama, bagaimana kita bisa mengerti akan Allah yang benar? Saya akan bacakan di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Mengenal Allah itu tidak boleh kata orang, saudara. Allah sendiri sudah turun dari surga ke dunia untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia yang membuka hatinya untuk Dia. Kesempatan inilah, saudara, makanya Allah mau kita ini berpengalaman dengan Dia langsung. Tidak boleh dengan kata orang. Kata siapa? Kata orang. Kata orang Allah ini demikian. Kata orang Allah ini seperti ini dan seperti itu. Saudara, kalau lihat zaman-zaman sekarang, hidup pada zaman sekarang, ada banyak kata orang itu berkonotasi dalam tanda kutip hoak, tidak benar, dan banyak sekali kesalahan-kesalahannya. Oleh karena itu, kita harus mengenal Allah yang benar. Itu tidak boleh dengar dari kata orang, tetapi harus berpengalaman sendiri pribadi kita dengan Tuhan. Ada contoh, saudara. Kata orang ini, gajah seperti ini bentuknya. Nah, ini ada seorang buta yang
boleh menjadikan ilustrasi kita. Diperlihatkan, ada beberapa orang buta dituntun dan diperlihatkan menilai seperti apa gajah itu. Yang pertama, orang buta yang pertama, saudara, dituntun dan melihat gajah, dipegangnya lah kaki gajah. Ya, saudara, dipegang kaki gajah. Kemudian diraba oleh orang buta ini. Kemudian sudah selesai, sudah memahami. Oke. Kemudian yang kedua, orang buta yang kedua dituntun dan disuruh pegang. Yang dipegang apanya, saudara? Ekornya. Saudara, ekornya dipegang. Ya. Ekornya. Oh, gajah seperti ini ya. Gajah. Orang buta yang ketiga sekarang dituntun dan memegang gajah, yaitu kupingnya, saudara. Telinganya dipegang, diraba-raba. Oh, gajah ini seperti ini ya. Gajah ini seperti ini. Dan dari ketiga orang buta ini, saudara, dia tidak bisa menilai gajah yang sebenarnya. Ya. Ternyata gajah kata orang dulu seperti ini, besar, tinggi. Ternyata gajah itu seperti peralon, katanya yang pertama. Seperti peralon, enggak besar. Yang kedua, wah salah. Dulu saya dengar gajah itu besar, raksasa gede. Wah, ternyata gajah itu seperti tali, saudara. Karena ekornya yang dipegang, saudara. Yang ketiga, dia berkata, salah kamu. Gajah itu seperti kertas tipis lebar, saudara. Ya, jadi saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita tidak mengenal Allah secara utuh, kita akan salah seperti orang-orang buta ini, saudara. Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang benar? Masuklah dalam hadirat Dia. Berpengalamanlah dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menjamah kita, akan memberkati kita, akan menuntun dan memperkenalkan dirinya kepada kita, bahwa kita ini adalah Allah yang benar. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Kristus, mari saya ajak saudara berpengalaman secara pribadi, bukan kata orang lagi bahwa ini loh Allah yang benar. Tidak, kita tidak pakai standar itu, tetapi kita harus masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau dengar kata orang, saya mau dengar kata Tuhan. Aku mengenal Engkau Allah yang benar. Mutiara yang kedua yang saya bisa bagikan, yaitu saya akan ambil di dalam Filipi pasal ketiga ayat yang ke-10a. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya ini luar biasa. Allah kita mempunyai kuasa, mempunyai manpower, kekuatan yang full di dalam segala pelayanan pada waktu ada di dalam dunia. Tidak ada siapapun yang bisa menyamakan kedahsyatan Allah kita yang dahsyat itu. Allah kita luar biasa. Di dalam kebangkitan Yesus, tidak ada pemimpin siapapun di dunia yang bisa bangkit seperti Kristus. Kuasanya dahsyat. Makanya bumi tidak sanggup lagi untuk menahan Kristus. Dia hanya menahan 3 hari dan kemudian dia keluar dari bumi. Dahsyat. Pemimpin mana? Tokoh siapa yang bisa menyamakan pengalaman hidup Yesus seperti itu? Hebat, dahsyat. Kita harus mengenal, mengerti, paham benar mengenai kedahsyatan Allah kita, kehebatan Allah kita. Tidak ada yang sanggup melawan kedahsyatan itu. Contoh lain, mujizat-mujizat yang diperbuatnya oleh Dia. Pada waktu Dia pelayanan pertama, di perjamuan kawin di Kana, anggur habis. Mujizat yang dilakukan Yesus pada saat itu, dijadikannya lah air itu menjadi anggur. Air biasa dicedoknya oleh pelayan dan dicicipinya. Ternyata anggur itu dahsyat, luar biasa. Biasanya orang menyediakan anggur terhebat itu pada awal. Kenapa ini pada akhir-akhir perjamuan itu baru keluar? Saudara, mereka nggak tahu
Apa yang diperbuat Allah yaitu menjadikan air menjadi anggur yang luar biasa dahsyatnya. Kita mengenal itu, mujizat yang dahsyat terjadi di pesta perkawinan di Kana. Kemudian orang sakit disembuhkan. Mujizat itu luar biasa dan tidak ada orang yang bisa menandingi mujizat itu. Keadaan sekarang sedang tercekam dengan situasi sakit penyakit. Para ahli, para dokter, para ilmuwan mencari ilmunya, memutar otaknya untuk mendapatkan ilmu baru untuk menemukan vaksin COVID-19 atau virus corona. Sampai detik ini masih meraba-raba. Tapi Yesus, dia dahsyat. Dia bisa menyembuhkan orang kusta tanpa menemukan vaksin. Dia bisa membangkitkan orang yang mati. Dia bisa menyembuhkan orang yang melelet darah selama 12 tahun. Tidak usah gempar orang dunia seperti saat ini. Tetapi Yesus, tidak ada yang menyamakan kedahsyatannya itu. Kita mengenal benar-benar itu bukan buat-buatan manusia. Tetapi itu adalah karya Allah untuk manusia. Supaya mengenal bahwa ini loh, saya ini adalah Allah yang benar, yang tidak ada yang bisa menyamakannya. Amin, saudara. Kita nggak salah, kita bersyukur, kita sudah mengenal Allah yang benar. Dan yang saya bisa pahami lagi, saudara, dia hatinya penuh dengan belas kasihan melihat orang-orang mengikuti Yesus dan kelaparan. 5.000 orang diberi makan dengan kenyangnya, saudara. Dan sisanya 12 bakul. Saudara, Yesus, karya Yesus yang luar biasa. Dahsyat bukan? Kita mengenal, harus paham. Tidak ada pemimpin seperti dia yang dahsyat, yang luar biasa. Oleh sebab itu saya bisa menepuk dada karena saya boleh mengenal Allah yang benar. Allah saya tidak salah. Allah yang dahsyat. Mutiara yang ketiga yang saya bisa bagikan untuk kita, untuk mengerti Allah yang benar, yaitu dalam Filipi 3 ayat 10 yang B, saudara ya. 10b mengatakan demikian, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, ayat 10a tadi kita mengenal dengan kedahsyatannya. Saudara, ada banyak orang kadangkala kita mau mengenal kehebatan pemimpin kita. Saudara, tetapi kita melihat kembali di dalam penderitaan. Biasanya orang menderita itu dia langsung meninggalkan segala sesuatunya. Tetapi pemimpin yang baik itu dia ambil alih. Penderitaan, sakit penyakit, dan segala kehidupan yang berat itu ditanggung di dalam pundak seorang pemimpin. Dipikulnya dia dan berjalan, saya bertanggung jawab atas penderitaan kamu, manusia. Kita boleh mengenal penderitaan Kristus. Bagaimana kita bisa mengenal penderitaan Kristus? Pada waktu dia disalib, salib itu dahsyat, saudara. Bagi orang dunia, salib itu merupakan kebodohan. Tetapi di situ salib adalah suatu tantangan yang besar untuk mengambil salib itu menjadi bagian dalam hidup Yesus, Allah yang benar. Dia tidak lari, dia tidak tinggalkan itu semua. Kita mengenal salib itu, saudara. Penderitaan Yesus, segala penderitaan manusia ditumpahkan kepada Yesus. Dia dicambuk, disitulah darah tercurah. Dia dicambuk, disitulah daging tercabik, saudara. Salib juga menggambarkan satu kehidupan, penderitaan tubuhnya tipak, dan penderitaan itu kita kenal Yesus menanggungnya. Penderitaan yang dahsyat, yang luar biasa, dia pikul di bahunya. Dia berkata, aku membayar lunas, aku akan menebus umatku dari dosa-dosa dunia.
Dan itulah penderitaan Yesus, saudara. Tubuh-tubuh yang tercampik-campik dan tergantung di antara langit dan bumi, saudara. Dan disitulah Yesus sangat menderita penderitaannya. Apakah dia protes? Apakah dia mengeluh? Oh, sama sekali tidak, saudara. Dia tidak mengeluh dan dia tidak pernah protes. Oleh sebab itu, kenali dia. Penderitaan yang luar biasa, yang mungkin pemimpin dunia tidak sanggup untuk mengambil bagian ini. Di dalam kedahsyatan mungkin boleh, tetapi di dalam penderitaan kita harus mengenal bahwa pemimpin kita, Allah kita, yang kita sembah, Allah yang benar, dia mau menanggung penderitaan kita. Manusia hidup di dalam dunia banyak sekali penderitaan, tetapi Yesus ambil alih itu semua. Dia rela menderita untuk kita manusia. Dia menderita, tubuhnya tercapik-capik. Dan dia berkata, 100% saya sudah bayar lunas. Kita tidak perlu lagi untuk menggantikan seperti Yesus. Tapi Yesus sudah menggantikan kita untuk penebusan dosa. Dan kepastian itu sudah dijamin oleh Yesus. Aku sudah menjamin engkau pasti selamat sampai ke surga. Sekali lagi, saudara, salib bagi orang dunia merupakan satu kebodohan. Tetapi salib bagi kita, kalau kita boleh mengenal penderitaan Kristus, itu adalah sesuatu yang berharga. Ambil contoh di dalam kehidupan di bangsa Indonesia. Kita mengenal para pahlawan yang sudah menderita untuk merebut kemerdekaan RI. Kalau kita mengenal pahlawan-pahlawan yang merebut kemerdekaan itu, saudara, dia begitu menderita, dia begitu kelaparan, dia begitu kedinginan, dan dia begitu gigih untuk memperjuangkan kemerdekaan. Saya yakin kita akan menghormati bangsa Indonesia. Kita akan menghormati merah putih karena sudah diperjuangkan dengan harga yang tinggi, harga yang mahal, ribuan nyawa melayang. Tetapi hanya untuk merebut merah putih bisa dikibarkan di bumi pertiwi. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita sudah mengenal penderitaan Kristus, saudara, kita akan pegang janji kita kepada Kristus. Saya tetap menjadi murid Tuhan. Saya tetap menjadi murid Tuhan. Tetapi saya tegaskan, menjadi murid Tuhan berarti saudara boleh bersaksi kepada banyak orang. Ini loh Allah yang benar. Allah yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kesempatan saat ini, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh mengenal Allah yang benar. Saya tidak tahu dengan Allah yang tidak benar, tetapi saya benar mengenal Yesus sebagai Allah atau Tuhan kita yang benar. Hari ini, besok, bahkan yang akan datang, tetap saya pegang nama Yesus sebagai Tuhan Allah yang benar. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur, Tuhan, kami boleh mengenal dan Allah boleh hadir dalam kehidupan kami untuk memperkenalkan dirinya sebagai Allah satu-satunya yang benar di dalam Tuhan. Kami bersyukur meteraikan benih firman Tuhan ini dalam hidup kami agar kami boleh bersaksi buat banyak orang. Terima kasih Roh Kudus bekerja dan beracara di dalam kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa.